Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalani aktivitas keseharian kita, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai segala hinaan, cacian yang dilontarkan oleh Bung Amin Rais kepada Pak Jokowi beserta keluarga. Karena tadi ketika saya scroll media sosial sebelah, katakanlah Tik and Tok, saya mendapati beberapa video Amin Rais yang menghina, yang merendahkan keluarga Pak Jokowi. Ya, ini tidak sepantasnya lah keluar dari mulut seorang Amin Rais yang juga mantan ketua MPR dan mantan ketua Muhammadiyah. Yang kita tahu bersama teman-teman ya, Muhammadiyah ini salah satu ormas Islam dan tertua di Indonesia. Ya, kok mantan ketuanya seperti itu loh. Dan ternyata saya juga mendapati sebuah video dari Ustadz Dasat Latif yang beliau heran gitu. Orang yang mungkin selalu berdakwah, berceramah, ya Amin Rais kan selalu ceramah teman-teman. Kok bisa keluar kalimat-kalimat seperti itu dari mulutnya? Selain itu, kalau kalian ingat beberapa hari yang lalu, Dr. Tifa, bukan beberapa hari sih, tapi beberapa minggu bahkan beberapa bulan yang lalu, Dr. Tifa mendengungkan gitu. Ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu Gibran, dan sepertinya beliau juga memfitnah Ibu Iriana. Tapi ternyata teman-teman, netizen atau ternak-ternak Mulyono seperti kita ini, itu membongkar fakta bahwa ternyata Dr. Tifa lah yang diduga memiliki jasa palsu. Wow, ini sangat mencengangkan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Wow. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk. Presiden terburuk. Ya, sebenarnya video ini agak panjang teman-teman. Cuma saya potong karena Amin Rais itu mengutarakan atau mengungkapkan hal yang sangat tidak pantas gitu. Seperti yang tulisan di atas video itu. Manusia toksik yang, itu. Aduh, padahal dia ketua Majelis Syuro Partai Umat. Partai yang identik dengan Islami teman-teman ya. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Wow. Menantunya di Medan Sami Mawon. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Nah, kira-kira Amin Rais itu belajar dari mana teman-teman ya? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, gurunya belajar dari mana? gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Dasat sudah keterlaluan ini, ada tentara satu peleton. Gimana Dasat? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Ya, balik lagi teman-teman ya. Selama ini Pak Jokowi dihina, difitnah. Beliau tidak pernah membalas. Beliau tidak pernah melaporkan orang tersebut ke pihak kepolisian. Ya, beliau hanya senyum menanggapinya dengan santai. Apalagi fitnah terakhir kepada istri Pak Jokowi tentang terong dan apem itu teman-teman. Ini kan fitnah yang sudah sangat amat keji. Tapi ya beliau lagi-lagi hanya membalasnya dengan senyuman dan santai gitu. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Kalau dia tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepada aku. Ya, karena melihat contoh. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat, mau ke masjid, diludahi.
orang Yahudi. Oh iya, saya tahu. Nah, diludahi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini langganan? Karena nggak diludahin kan. Mana ini langganan saya ini? Oh, ternyata sakit. Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti. Datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya, ini ada roti dan kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Jadi, tidak ada peluang buat kita untuk melakukan kekerasan. Karena sebenarnya dengan hal seperti itu, dengan keindahan yang diberikan, dengan cinta yang diberikan, sebenarnya lebih menarik. Iya, betul. Nah, kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Ya. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai, ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan, akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Nggak ada. Ya. Nah, dan faktanya teman-teman ya, Pak Jokowi ketika selesai menjadi seorang presiden, approval rating beliau itu sangat tinggi. Berarti itu bukti bahwa ya masyarakat sangat cinta dengan Pak Jokowi. Saya tidak menyamakan Pak Jokowi dengan Nabi ya. Tapi ya mungkin Pak Jokowi sedikit banyaknya mengikuti jejak-jejak Nabi gitu. Karena ya terbukti beliau sangat dekat dengan rakyat. Tutur kata beliau tidak pernah menghina orang lain gitu ya kan. Ya inilah bukti bahwa Pak Jokowi memang seorang pemimpin yang dicintai rakyat. Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan, saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya, tapi karena kesombongan mereka. Jadi Rasulullah adalah figur kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Dari mana orang-orang yang menghina Pak Jokowi yang utamanya yang bergelar dai, yang pernah memimpin salah satu ormas terbesar Islam di Indonesia seperti Amin Rais itu selalu memfitnah dan juga mengatakan hal buruk terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Nuduh ijazah orang lain palsu, gelar dokter dirinya sendiri yang palsu. Wow, ada yang ijazahnya palsu nih. Itulah Dokter Tifa. Seperti yang kita tahu, Dokter Tifa ini rajin banget nuduh ijazah orang lain palsu. Setelah sebelumnya ijazah Presiden Jokowi yang dituduhnya palsu, saat ini dia nuduh ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dituduhnya palsu. Iya, betul. Saking inginnya membuktikan ijazah Gibran palsu, sampai dibelain loh datengin sekolah Gibran di Australia. Nah, terkait gelar Dokter Tifa palsu diungkap oleh Justinus Prastowo. Justinus Prastowo ini adalah ketua alumni STF Driyarkara yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Kemenkyu. Jadi, kalau kita lihat situs web profesional atau bisnis, LinkedIn milik Tifa, tertulis kalau dia itu berhasil lulus dari beberapa program doktor. Waduh. Salah satunya Luar biasa. program doktor filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Tapi nih, gelar itu ternyata nggak berhasil dia dapatkan alias palsu. Menurut Justinus, Tifa itu nggak pernah mendapatkan gelar doktor dari STF Driyarkara. Tifa emang pernah ikut program matrikulasi filsafat pada tahun ajaran 2018-2019. Tapi, program itu nggak selesai karena Tifa nggak ngerjain tugas yang diberikan para dosen. Padahal, tugas itu sebagai syarat untuk kelulusan program doktor di sana. Menanggapi hal ini, Tifa bilang gelarnya menjadi ahli filsafat itu nggak cuma diperoleh dari STF Driyarkara, tapi hasil dari belajar bersama guru-guru besar dan karya para filsuf zaman dahulu. Kok aneh ya? Gelar doktor didapat dari hasil belajar dari guru besar dan filsuf zaman dulu. Saya curiganya dia belajarnya sama Rocky Gerung, teman-teman ya. Rocky Gerung yang kasih dia gelar doktor gitu. Ya sih, tapi gelar doktor itu kan harus melalui proses tertentu, bukan sekedar belajar. Ada-ada aja ya alasannya.
By the way, terkait kabar gelar doktor palsu Tifa ini sudah beredar sejak 2022 lalu, tapi beredar kembali setelah Tifa nuduh ijazah Gibran itu palsu. Tifa, daripada ngurusin ijazah orang lain, mending urusin aja dulu gelar sekolah sendiri. Wow. Dokter Tifa sering-sering ngaca deh ya. Sering-sering ngaca deh ya. Ya, sepertinya memang Dokter Tifa harus sering-sering ngaca, teman-teman ya. Kalau kalian lihat tweet Dokter Tifa di X itu, wah, parah-parah banget teman-teman. Wah, asli parah. Amin Rais menghina Presiden Jokowi kita tercinta dan keluarganya. Ternyata ini seluruh yang tadi, keluarga teman-teman. Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Iriana Mawon. dibawa-bawa. Aduh, Pak Amin Rais. Tetap aja ya, udah tua masih cari sensasi. Bukannya makin tua makin dekat sama Allah, meninggalkan partai, fokus sama agama. Malah cari sensasi yang Malah makin nyinyir ya kan. Bapak ada masalah apa sih Pak sama Presiden Republik Indonesia? Dulu Gus Dur, idolaku, Presiden Republik keempat, Bapak lengserin. Dilengserkan. Sekarang Pak Jokowi, Presiden kita tercinta, approval Dikata-katain. ratingnya hampir 80%, itu pun Bapak hina-hina. Bahkan keluarganya Pak, Ibu Iriana, kenapa Bapak hina-hina juga, bilang memalukan dan segala macam. Ibu Iriana bahkan nggak punya jabatan penting Pak, emang gubernur bupati dia. Dia hanya seorang istri yang selalu mendampingi Pak Jokowi kemanapun. Selalu mencintai Pak Jokowi kemanapun. Kok Bapak hina-hina juga? Saya nggak terima Pak kalau begini Pak. Bapak ini tokoh politik senior. Mantan Harusnya ketua menjadi MPR. contoh, bukan malah bilang bodoh, tolol, memalukan. Nggak begini Pak caranya. Lagian apa sih Pak yang udah Bapak buat bangsa Indonesia ini apa? Selain Bapak menjatuhkan merasa presiden, punya ya hak kan? untuk menghina-hina Presiden Jokowi kami tercinta, ya kan? Saya paham lah Pak, mungkin Bapak berambisi jadi presiden, ya kan, tahun 2004 dulu gagal, sampai Gagal sekarang mulu. ambisi Bapak tidak pernah tercapai jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi saya hanya mau mengingatkan Pak, bahwa ya kan, kata-kata Bapak dalam video Bapak barusan itu dapat memecah bangsa, dapat memecah umat. Jadi tolonglah Pak, jaga ucapannya. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Betul Belakangan banget. terungkap jika Tifa sendiri justru menggunakan gelar doktor yang palsu. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menyangkal telah memberi gelar doktor. Ketua STFD Jakarta Thomas Hidayat Jaya mengatakan bahwa gelar doktor Tifa adalah palsu. Cok, ngatain ijazah Jokowi palsu, ternyata Tifa sendiri yang memalsukan gelarnya. Hal ini dinyatakan Kode Thomas dalam Getty. surat klarifikasinya yang tertulis pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam keterangan itu, Tifa memang dinyatakan benar menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di STFD. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor batal didapatkannya. Menurut pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program matrikulasi filsafat. Oh, kayaknya cuma pengen ini ya, ikut belajar, terus ngerjain tugas, terus dapat gelar. Ya, yang penting gelar ya kan? Ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sengkuni. Bahasa kuning. Pasti nih mau cerita lagi nih, ya kan? Ya, Mau cerita tentang siapa? Saudara Jokowi. Oh, tentang Pak Jokowi. Silakan, Pak. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia Caranya, Mbak? Cara membersihkannya gimana? lewat proses dejokowisasi. Terus? Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Apalagi? Juga Bentar teman-teman, bentar. Amin Rais bilang Pak Jokowi tidak punya gelar dari SD sampai SMA. Logikanya nggak dapat gitu. Saya nggak dapat logikanya teman-teman. Pak Jokowi tidak punya ijazah dari SD sampai SMA. Sedangkan Pak Jokowi mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden.
Ya untuk menjadi ketiga jabatan tersebut kan ada verifikasi berkas teman-teman. Ya nggak masuk logika sih ini ucapan Amin Rais. Kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Udah puas? Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak. Gini Mbak, tadi kan Mbak sudah bicara banyak tuh mengenai Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai kebijakan Pak Jokowi tentang IKN. Gimana menurut Mbak IKN? Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak. Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Nah, suatu saat kalau IKN udah selesai, Mbak disuruh tinggal di IKN, mau nggak? Tidak rela. Terus Mbak sekarang tinggal di mana? Di tengah hutan belantara. Oh, di tengah hutan belantara. Di area mana itu Mbak? Di area perbukitan. Pantesan. Ada airnya nggak? Miskin air, kampungan. Nah gini nih Mbak, saya lihat Mbak Jo kan punya banyak pengikut tuh. Nah sekarang masih ada nggak? Tinggal yang bodoh-bodoh. Tinggal yang bodoh-bodoh. Emang yang pinter-pinternya kemana Mbak? Yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan. Meninggalkan siapa? Saya. Jago abang ini ngedit teman-teman, jago abang ini ngedit. Kreatif banget abang ini ya. Aduh. Nah itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini dan menarik ya. Bagaimana kata Ustadz Dasat Latif tadi, ya mereka belajar dari siapa gitu, menghina, memaki dan segala macam. Aduh, miris juga melihat tokoh-tokoh negeri ini ya. Orang yang dulunya tokoh tapi sekarang jadi gelandangan teman-teman dalam tanda kutip. Tapi ya biarlah mereka berdansa di atas hinaan, di atas makian mereka kepada Pak Jokowi. Ya mungkin Pak Jokowi mengatakan biar Tuhan yang membalas teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan terakhir, ini paling terakhir, semoga Pak Jokowi beserta keluarga dan juga kita semua senantiasa dilindungi dari anak-anak onta dan juga anak-anak banteng teman-teman ya. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.